Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anita. Semuanya punya mimpi kan? Iya, saya punya mimpi. Iya, Bu. Saya punya mimpi, Bu. Punya, Bu. Punya, Bu. Baik, Bu yakin semuanya punya mimpi ya. Sekarang Tadi sudah diperkenalkan dengan Ibu Resa, tapi saya Ibu ingin memperkenalkan diri juga ya di sini. Nama Ibu Rohani Siaan. Ya, sekarang kita masuk ya kepada materi kita. Nah, anak-anak, apakah pernah merasa sakit seperti yang ada di gambar obat ya? Obat. Nah, ini ada macam-macam ya. Ada bermacam-macam jenis obat ya. Ada yang tablet, ada yang pil, ada yang sirup, bahkan ada juga yang serbuk ya. Kalau dulu waktu kecil pasti ingat ya, kita belum bisa menelan, kita diresepin obat serbuk. Wah, seorang sarjana farmasi yang telah lulus uji kompetensi apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, atau dengan kata lain, seorang profesional yang ahli dalam hal obat-obatan. Nah, anak-anak, tadi udah diterangin ya tentang profesi apoteker apa aja ya sama Bu Resa. Ada yang sudah pernah bertemu apoteker belum? Atau memiliki keluarga yang berprofesi apoteker? Yang di rumah sakit pernah. Apa sih tugas apoteker itu? Ya, tugas dan tanggung jawab seorang apoteker ya, berkaitan dengan meningkatkan kualitas kesehatan pasien ya. Pasti ya, masalah kesehatan ini nggak ada habisnya ya. Selalu ada yang sakit. Nah, tugas seorang apoteker itu mengkaji resep. Jadi kalau menerima resep dari dokter, tugas apoteker membaca resepnya dengan benar. Kalau ditulisnya A, harus A. Kalau ditulis nanti jumlahnya 10, harus 10. Nah, jadi tidak boleh ada kesalahan membaca resep. Kemudian berapa? 241 industri pembuatan obat, 17 industri bahan baku obat, 132 industri obat tradisional. Jadi total semuanya perusahaan farmasi itu 891 perusahaan. Nah, besar sekali ya potensi lapangan kerja di industri farmasi, anak-anak. Nah, tugas apoteker di industri farmasi bekerja dalam pengendalian mutu obat. Jadi harus melakukan CPOB, cara pembuatan obat yang baik, untuk memastikan mutu obat yang akan dihasilkan memenuhi syarat. Nah, jadi dia mengendalikan namanya in-process control. Dan bahkan setelah selesai diproduksi, ada juga pengujian setelah diproduksi, sebelum diedarkan, seperti itu ya. Kemudian seorang apoteker di industri juga dapat berperan dalam penelitian dan pengembangan obat-obatan, sehingga menemukan obat-obat baru untuk berbagai penyakit. Jadi obat-obat baru akan selalu ditemukan, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, apoteker juga bekerja di mana? Wah, ternyata di pusat pelayanan kesehatan, di rumah sakit. Apoteker sebagai kepala instalasi rumah sakit. Di puskesmas juga ada ya, untuk memastikan ketersediaan obat. Di klinik kecantikan juga ada, bahkan di apotik ya. Apotik ada ribuan bahkan ya di Indonesia ya. Nah, apoteker di pelayanan kesehatan berperan memberikan penjelasan kepada pasien tentang apa dosis, cara konsumsi obat, efek samping obat, dan berbagai informasi lainnya ya. Seperti itu. Yang ketiga, apoteker juga dapat bekerja ya, berprofesi di bidang pendidikan. Ternyata bisa di BPJS, di Dinas Kesehatan, dan di Kementerian Kesehatan ya. Apoteker yang bekerja di Balai POM bertugas dalam bidang pengawasan obat, dan itu lapangan pekerjaan juga buat seorang apoteker. Bisa bekerja di satu perusahaan distribusi obat. Wah, PBF tuh banyak sekali ya. Jadi kalau apotik mensuplai barang ya, di apotik obat-obatan, tidak boleh membeli sembarangan seperti kelontong, beli di pasar, beli di mana. Ada satu institusi yang khusus untuk memberikan pelayanan
terhadap permintaan untuk obat-obatan yang disebut dengan pedagang besar farmasi, ya, langsung oleh kita, begitu ya. Apoteker ternyata juga bisa menjadi pengusaha loh anak-anak. Seorang apoteker bisa membangun sendiri usahanya. Oke, kasih Bu. Jadi bahkan ya, tadi itu kan lowongan kerjanya kalau dalam negeri aja ya. Dalam negeri doang, saya mau pengen kerjanya di luar negeri gitu ya. Nah, anak-anak jangan patah semangat. Kita sebagai apoteker juga merupakan profesi yang diakui loh di seluruh dunia, merupakan profesi yang termasuk diminati ya. Jadi kalau yang penting pada saat kita menjalankan profesi apoteker, pada saat kita kuliah menempuh pendidikan, kita benar-benar memiliki kompetensi ya. Masuk pilih jurusan farmasi, di sana akan kuliah selama 4-5 tahun ya. Kalau cepat, paling cepat 5 tahun, 4 orang apoteker ya. Nah, ternyata ibu ya dari kecil itu orang yang sudah sangat peduli dengan kesehatan. Ibu tuh dari kecil itu udah kepengen sehat gitu, nggak mau sembarangan gitu kan. Jadi pengen nanti kalau kerja di bidang kesehatan gitu. Nah, kebetulan kan orang tua juga memberikan saran kerja aja di farmasi ya. Abang saya dulu yang menyarankan. Jadi karena saya juga ingin membahagiakan orang tua, saya menuruti orang tua, arahan-arahan orang tua dan kakak-kakak saya. Jadi saya memilih farmasi. Pada saat kuliah di farmasi itu, mahasiswanya nggak boleh buta warna. Buta warna sebagian juga nggak boleh gitu. Harus benar-benar bisa melihat warna dengan sangat baik. Karena apa? Warna-warna yang berbeda sedikit pun itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau dulu ibu praktikum ya, ibu dikasih satu serbuk. Coba ini apa? Gitu. Kita cari dengan cara apa? Melakukan pengetesan. Pengetesan secara apa? Namanya seperti ini organoleptis yang bisa terlihat oleh mata gitu. Jadi, wah kalau ditambah ini jadi ini, ditambah ini warna ini, wah kemungkinannya ini ya. Jadi kita pemeriksaannya banyak seperti itu. Jadi warna-warna itu sangat mempengaruhi. Bahkan kita dikasih mungkin serbuk ya. Serbuk itu apa? Ternyata dari daun-daun. Kita harus cek di mikroskop. Wah, ini warna selnya warna hijau, ini hitam. Nah, jadi memang kita tidak boleh buta warna. Jadi adik-adik ya anak-anak boleh tes buta warna. Kadang-kadang kita nggak tahu kalau kita ternyata ada buta warna sebagian ya. Boleh kita melakukan tes mungkin ke dokter ya gitu. Kemudian kita harus rajin dan teliti, sabar, pantang menyerah, dan harus memiliki kesehatan yang baik nih, lihat nih. Jadi kita itu hari-harinya di lab, kadang kita memanaskan bahan kimia tuh berasap, ya H2SO4, bau. Kadang pulang dari lab itu kita pusing ya, karena kita udah menghirup banyak bahan kimia kadang-kadang. Jadi seorang apoteker itu harus memiliki kesehatan yang baik ya. Maka itu dari sekarang anak-anak harus menjaga kesehatannya ya. Makan yang baik, makannya juga harus dipilih ya. Terus juga tidak sembarangan mengkonsumsi obat-obatan juga ya. Karena itu bisa akan memberikan efek samping ya. Kalau bisa sehat terus, supaya nanti semakin besar, makin kuat, bukan justru semakin lemah, tapi semakin kuat. Jadi kita bisa menggapai cita-cita kita dengan tubuh kita yang sehat. Bisa nggak kita pengen jadi dokter tapi males-malesan, pengen jadi apoteker tapi nggak mau belajar? Males. Belajar matematika, nggak ngerti, tapi nggak mau terus berusaha. Bisa nggak ya? Nah, aktivitas nyata yang harus anak-anak lakukan agar dapat meraih cita-cita, ini semua ya, cita-citanya semua. Bukan hanya jadi apoteker, semua cita-cita. Harus rajin belajar, disiplin, terus harus pandai-pandai memanfaatkan waktu ya. Jangan banyakkan main game ya, atau chat dengan teman ya. Tapi dimanfaatkan sebaik mungkin ya, diatur-atur. Waktu istirahat, waktu belajar, waktu olahraga, waktu bermain, dan waktu untuk beribadah ya. Jadi anak-anak dari sekarang harus berlatih menggunakan waktu dengan baik ya. Kemarin kan sudah ada tugas dari Pak Aji ya, membuat roster jadwal harian. Nah, kalau yang udah bikin, sudah dilakukan belum? Karena apa? Tidak ada cita-cita yang terlalu tinggi. Ya anak-anak, yang ada itu adalah usaha
yang tidak setinggi cita-citanya. Kalau cita-cita kita tinggi, usahanya harus juga tinggi. Harus juga usahanya sesuai dengan cita-cita kita. Ternyata untuk meraih cita-cita dan keberhasilan kita harus memiliki satu hal yang penting, keyakinan. Keyakinan itu harus kita tanamkan untuk mencapai cita-cita. Keyakinan apa? Nah, Ibu sekarang baca ya, untuk anak-anak. Anak-anak harus yakin kalau kamu terlahir sebagai pemenang. Anak-anak semua adalah anak-anak yang cerdas. Anak-anak semua anak-anak yang kuat dan tangguh. Anak-anak juga semua bisa berprestasi. Dalam apa? Dalam bidang yang kamu minati, dalam bidang yang kamu di situ berkembang, yang kamu suka, yang kamu potensi di situ. Dan anak-anak semua juga memiliki kemampuan untuk apa? Mencapai cita-cita. Dengan apa? Doa dan usaha. Jadi, prinsipnya kalau orang lain berhasil meraih cita-cita, kamu pun pasti bisa. Nah, Ibu sekarang pengen ngajak anak-anak nih. Di sini kan ada kata kamu. Kamu terlahir sebagai pemenang. Ibu mau undang anak-anak untuk mengganti kata kamu ini menjadi aku. Kita baca sama-sama. Jadi kamunya diganti jadi aku ya. Gitu. Ayo anak-anak. Aku terlahir sebagai pemenang. Aku cerdas. Aku kuat dan tangguh. Aku bisa berprestasi dan berhasil dalam bidang yang aku minati. Aku memiliki apapun cita-cita aku dengan doa dan usaha. Kalau orang lain berhasil meraih cita-cita, aku pun pasti bisa. Untuk mencapai keberhasilannya, kita musnahkan semua alasan, lawan segala ketakutan, dan tunjukkan diri kamu yang terbaik kepada dunia. Jangan percaya akan keterbatasan, tetapi besarkanlah harapan. Jangan terlarut dalam keraguan, tetapi ciptakanlah kemauan. Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan. Selama kamu yakin, tak ada yang tak mungkin. Itu. Nah, sekarang kita akan melakukan sesi tanya jawab. Tadi anak yang udah kepingin bertanya lebih jauh kepada Ibu Hani, Bu Resa persilakan dengan raise hand terlebih dahulu ya. Silakan, yang mau bertanya boleh raise hand. Izin minum, Bu. Silakan biasa ya. Di sini ada Evan yang pertama mau bertanya. Silakan Evan. Jadi Ibu bantu jawab ya. Kalau flu itu kan biasanya disebabkan oleh virus ya. Jadi kalau virus itu biasanya akan menyerang kita, menyebabkan kita sakit kalau saat apa? Antibodi kita itu turun, lemah, seperti itu. Jadi dokter boleh alergi. Tapi yang penting dikenali jenis alerginya dan kalau bisa segala jenis alergi itu ada upaya pencegahannya. Jadi dikenali dahulu dan dicegah seperti itu. Makasih Joses. Nah, apoteker apa dokter yang lebih besar, Bu? Kalau dibilang yang mana lebih besar, sama besarnya. Karena apoteker dengan dokter punya tugas yang berbeda. Apoteker dan perawat dan semua tenaga kesehatan itu tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Sama semuanya, ya. Terima kasih. Tadi siapa? Terima kasih. Caroline. Baik. Ya, silakan pertanyaannya. Bagaimana perasaan Bu Hani ketika sudah menjadi apoteker? Perasaannya bahagia sekali ya. Ini siapa, Priscilia ya? Bahagianya aduh luar biasa. Kita kalau baru selesai biasanya yaitu baru selesai skripsi ya biasanya. Kita pasti rayakan dengan apa? Makan gitu ya. Dengan teman-teman, perayaan walaupun sederhana. Jadi waktu lulus farmasi ya, terutama yang paling berat itu lulus S1-nya ya, anak-anak. Kalau apotekernya itu kita sudah banyakkan hafal-menghafal seperti itu. Lebih banyak ke
literatur ya. Apoteker itu menulis resep obat buat hewan tidak? Ya, pada saat kuliah apoteker itu kayaknya pelajarannya itu kalau bilang segudang deh. Belajar penelitian, belajar jamu, belajar bikin obat, belajar segala-gala dipelajari, belajar kedokteran gitu. Karena untuk Ibu Hani yang sudah memotivasi kita hari ini ya, yang sangat luar biasa pastinya ya. Terima kasih Bu Hani. Terima kasih Bu. Ibu pamit ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih.